Ketua Pos 9 dan akan membahas materi tentang perkembangan tindak pidana korupsi. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas materi tentang perkembangan tindak pidana korupsi. Sub pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Sebelum ke materi inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membahayakan stabilitas dan keamanan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tindakan yang pertama yaitu melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan perekonomian negara diatur dalam pasal 2. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang didapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diatur dalam pasal 3. Kemudian yang ketiga, penyuapan diatur dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 11. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, dan pasal 10. Kemudian yang kelima yaitu pemerasan dalam jabatan diatur dalam pasal 12. Dan yang keenam, berkaitan dengan pemborongan diatur dalam pasal 7. Dan yang terakhir, gratifikasi diatur dalam pasal 12B dan pasal 12. Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dalam ukuran umum, korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi itu? Jadi, menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dalam ayat ini merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma atau gratis, dan fasilitas lainnya. Lalu, siapakah yang tidak boleh menerima gratifikasi ini? Jadi, yang tidak boleh menerima gratifikasi ini adalah setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Yang pertama, pegawai negeri. Pegawai negeri yang dimaksud adalah seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. Yang kedua, penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah yang pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, para menteri. Yang keempat, gubernur. Yang kelima, hakim. Yang keenam, pejabat
pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terakhir yaitu pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai dasar hukum gratifikasi. Dasar hukum gratifikasi adalah sebagai berikut. Diatur dalam yang pertama diatur dalam pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, diatur dalam pasal 12B dan pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir diatur dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri kedua. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua tidak akan membahas tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimana membahas tentang materi apa itu tindak pidana korupsi. Tapi di sini kita akan membahas dua sub, yaitu adalah tindak pidana pencucian uang dan obstruction of justice. Jadi yang perlu kita ketahui adalah apa sih tindak pidana pencucian uang dan apa itu obstruction of justice. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pasal pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dimana tindak pidana itu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang obstruction of justice atau submateri pembahasan yang kedua. Obstruction of justice ini merupakan istilah tentang jerat hukum pidana terhadap pelaku. Akhir-akhir ini istilah ini kembali menjadi perbincangan perihal katanya dengan salah seorang terpidana dan buronan, sebut saja namanya saja perkara Joko Chandra. Anita Koloping yang sekaligus sebagai kuasa hukum dari Joko Chandra ini telah menjadi tersangka dalam pelarian Joko Chandra, yang dimana kuasa hukumnya si Koloping ini diduga melanggar ketentuan pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga akan memaparkan dua sub materi. Yang pertama, whistleblower dan justice collaboratoroni, dan kedua, cyber pungli. Baik, yang pertama, whistleblower dan justice collaboratoroni tersurat dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Dalam SEMA tersebut, whistleblower diartikan sebagai pelopor tindak pidana. Selanjutnya, justice collaborator merupakan sebutan bagi pelaku kejahatan yang berlaku sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Apa sih yang dimaksud dengan whistleblower atau singkatan dari sebagai pelapor? Istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap
melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Mengapa seorang bisa menjadi justice collaborator? Untuk menjadi justice collaborator, seseorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Dengan demikian, aparat penegak hukum mendapatkan keuntungan dengan kerjasama tersebut, yaitu dibongkarnya kejahatan serius. Apa sih yang dimaksud dengan whistleblower? Adapun pengertian whistleblower menurut PP nomor 71 tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Apa itu justice collaborator dan whistleblower? Dalam penanganan kasus korupsi muncul istilah whistleblower atau pelapor dan justice collaborator atau saksi pelaku bekerja sama. Sedangkan ketentuan perlindungan saksi dan korban umumnya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Baik, kita masuk ke sub materi kedua, yaitu cyber pungli. Apa sih yang dimaksud dengan cyber pungli? Cyber pungli merupakan satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau Satgas Cyber Pungli. Adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian dan lembaga lainnya. Apakah yang cyber pungli merupakan lembaga hukum? Menurut Mahfud menegaskan, meski cyber pungli merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, namun cyber pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Dasar hukum cyber pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Cyber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan optimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian. Berikut contoh laporan cyber pungli. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok 9 dari pemateri 1 dan 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.